Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Helmi Devi Siahaan. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Satu Atap Tampahan, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Saya seorang mahasiswi PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, BAS 3 di LPTK YKN Tarutung dengan nomor peserta 1025998118201 dan NIM 2501061990. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran dengan materi Alkitab sebagai penuntun hidupku kelas 7 guna untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Selamat menyaksikan. Berdiri. Para ibu guru kita berisyarat. Selamat pagi, Bu. Pagi anak-anakku, silakan duduk kembali. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan buat kita semua karena kita masih diberikan kesehatan dan bisa bertemu pada saat ini untuk bertatap muka dan mengikuti pembelajaran di sekolah kita ini. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, alangkah baiknya kita dulu waktu yang singkat. Siapa yang memimpin hari ini? Kira siapa? Oke, nah, Kristina, silakan. Mari kita bernyanyi. Allah hadir bagi kita, dua-duanya. Allah hadir bagi. Sebentar lagi kami ingin memulai pelajaran kami. Dan Kau berkati kami, berikan kepada kami kepintaran agar kami dapat menerima pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami kepada kami. Ya Bapa, kepada guru kami yang mengajar kami, kerana Kau berikan ketabahan dan kesabaran agar dapat mendidik kami berjalan yang Kau kehendaki. Bapa, bagi dosa yang kami berbuat, kerana Kau dapat memutuskannya dengan darah yang kudus, agar kami layak disebut sebagai anak Bapa. Terpuji termulia nama-Mu dari dulu sekarang, besok kekal abadi sampai selama-lamanya. Oke, kembali ke Pak. Oke, bagaimana kehadiran kita hari ini, sekretaris? Siap semuanya. Iya, tepuk tangan buat kita semua yang bisa bertemu dalam keadaan sehat tadi, ya, dan semua hadir, ya. Selanjutnya, masih ingatkah kesepakatan setiap kita belajar agama di kelas? Siapa yang masih ingat? Saya. Semua yang tahu ya? Oke, terima kasih. Kesepakatan kelas kita yaitu yang pertama wajib membawa Alkitab dan yang kedua wajib membawa buku paket dan buku catatan. Oke, semua bawa Alkitabnya? Semua. Buku paketnya dan catatan? Bawa. Oke, jadi saya ajak dulu anak-anak kami berdiri semua. Kita nyanyi lagu nasional sebagai tanda bahwa kita itu cinta tanah air, ya. Kita nyanyi sama-sama. Garuda, iya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, padu maju. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi materi pelajaran kita sebelumnya, siapa yang masih ingat? Saya. Ayo Nata Mara. Materi kita minggu lalu, setia beribadah, setia berdoa, dan membaca Alkitab. Iya, tepuk tangan dulu. Materi kita sebelumnya, mengingat materi kita sebelumnya, itu adalah setia beribadah, setia berdoa, dan setia membaca Alkitab. Yang ada sangkut pautnya dengan materi kita saat ini. Siapa yang membaca di rumah jauh sebelumnya tentang materi kita hari ini? Dan siapa yang tahu materi kita hari ini? Saya. Oke, Natasha. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari guru kita. Jadi materi kita hari ini adalah Alkitab sebagai penuntun hidupku. Iya, jadi materi kita hari ini Alkitab sebagai penuntun hidupku. Dan materi kita juga hari ini yang mendukung ayat Alkitab di materi kita ini adalah tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Biar kita sama-sama membaca semuanya. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang difirmankan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk
itu apa sebenarnya? Alkitab. Saya. Ayo, Nampaknya. Alkitab adalah kitab suci orang Kristen. Iya, Alkitab adalah kitab suci orang Kristen. Selain itu, ada yang tahu nggak apa itu Alkitab? Saya, Bu. Oke, nanti Smita. Alkitab adalah tulisan yang ditulis oleh para penulis yang berisi tentang firman Allah yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Iya, jadi dua-duanya benar. Alkitab itu adalah kitab suci orang Kristen yang diilhamkan oleh Allah melalui para penulis, dan penulis ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi apa sih kira tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada 5. Yang pertama, memahami Alkitab sebagai firman Allah. Yang kedua, menjabarkan secara garis besar isi Alkitab. Yang ketiga, menjelaskan fungsi Alkitab bagi orang Kristen. Yang keempat, berbagi pengalaman dalam membaca dan mendalami Alkitab dalam keluarga dan dalam gereja. Dan yang terakhir, siswa akan mampu menceritakan sikap yang baik dan benar dalam membaca Alkitab. Itulah kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini, supaya kita lebih paham ya untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi kita lihat kembali judul pembelajaran kita, itu Alkitab sebagai penuntun hidupku. Penuntun itu apa? Siapa yang tahu? Saya. Ayo, Mas Sandi. Menurut saya, penuntun hidupku yang dimaksud dengan pedoman dalam hidup. Oke, tepuk tangan dulu. Tahu apa artinya penuntun hidupku? Iya, ayo Nak. Alkitab sebagai penuntun hidupku yang artinya sebagai cahaya atau penerang dalam melangkah. Oke, jadi itu merupakan bahwa Alkitab itu sebagai pedoman hidup kita, sebagai penuntun hidup kita untuk melangkah ke arah yang lebih benar seturut dengan firman Tuhan. Selanjutnya, kita di isi Alkitab ada berapa kitab yang ada di Alkitab itu? Ada berapa buku? Dalam PL berapa? Dalam PB berapa? Siapa yang tahu? Ayo kita. Dalam kitab Perjanjian Lama ada 39 buku. Alkitab terdiri dari 66 bagian yang disebut dengan 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Iya, semua tepuk tangan dulu. Isi kitab orang Kristen itu terbagi dua. Yang di PL itu ada 39 dan yang di PB atau Perjanjian Baru itu ada di 27. Totalnya itu semua 66 buku atau 66 kitab. Jadi selanjutnya kita lihat dulu. Ada video yang Topik Alkitab Penuntun Hidupku menyoroti peran Alkitab sebagai pedoman utama dalam kehidupan seorang Kristen. Alkitab bukan hanya sekedar buku suci yang dibaca, tetapi juga merupakan sumber petunjuk dan prinsip yang membentuk cara kita berpikir, berarti lebih dari sekedar membaca teks-teks suci. Ini melibatkan komitmen untuk menerapkan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari, untuk membimbing kita dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Seorang remaja yang berusaha menerapkan ajaran Alkitab dalam hidupnya akan menunjukkan perubahan nyata dalam perilaku dan sikapnya. Mengasihi sesama, memaafkan, dan menjauhi kejahatan adalah contoh dari bagaimana firman Tuhan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Kita mengajarkan pentingnya menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar, dengan cara hidup yang sesuai dengan nilai-nilai spiritual yang diajarkan oleh Yesus. Dengan demikian, Alkitab berfungsi sebagai penuntun yang tidak hanya membentuk keyakinan. apa sih sebenarnya fungsi dari Alkitab? Supaya kita paham ini, mari kita kerja kelompok. Ya, nanti kerja kelompok kita buat kesepakatan. Setiap kelompok bekerja sama dan membaca petunjuk dari LKPD yang Ibu bagikan nanti. Apa yang harus kamu kerjakan? Yang pasti setiap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bekerja sama untuk membicarakan dan menemukan jawaban yang tepat. Apa sih sebenarnya pemahaman sesuai dengan video yang kita dengarkan tadi. Bisa membaca, nanti setiap kelompok maju ke depan, dan apabila ada kelompok yang lain bertanya, itu harus diusahakan misalnya. Oke, silakan kerja setiap apa yang sudah dibagi tadi, tanya.
Bersama ya. Habibie. Sama-sama memberikan kasih pendapat dari pendapat yang satu dengan yang lain baru ada kira-kira yang kurang tinggal kita di sini begini. Bagaimana dengan kelompok dua? Sama yang baik ya. Ditemukan dulu ayat itu supaya lebih paham apa sih isinya ayat itu. Oke, pahamnya. Mulai dari kelompok 3, paham? Apa kira-kira yang menjadi pertanyaan yang sulit? Iya. Nah, di situ kalau baca ini, ada kira-kira yang menjadi pertanyaannya. Itu dia kerjasama yang baik ya. Ada kira-kira? Kalau baca ini pendapat yang satu dengan yang lain. Di kelompok 2 masih ada kira-kira? Apa yang kurang? Sudah mulai apa? Cerita ya. Oke baik, terus gitu ya. Belum dari siap, ya belum. Bersama yang baik ya. Itu maksudnya bersama yang baik. Kumpulkan. Oke, Ibu minta ya setiap kelompok hasil kerjanya Ibu lihat dulu, baru kita presentasikan nanti. Bagikan sama masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, semua tanggapan sudah ada di sini. Sekilas Ibu. Oke, tapi sebelum mempresentasikan, masih semangat gak? Masih, Bu. Masih ada suara yang masih ada kira-kira yang kurang lemas atau ini yang kecapean atau gimana? Oke lah, kalau begitu kita ice breaking dulu. Ibu aja ice breaking berdiri semua. Berdiri semua. Kita ice breaking. Tepuk Yesus ya. Tepuk Yesus. Ye. Tadi sudah kita kerjakan, ya kan? Anak-anak kami tadi sudah mengerjakan hasil kerja kelompok dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ibu lihat. Sekarang kita presentasikan ke depan. Nah, yang pertama dari kelompok 1 lagi dulu maju ya. Ayo maju nak. Ini hasil kerja kelompok 1. Yang mengerjakan satu orang. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri kami sendiri. Yang pertama, saya bernama Yana Sibet, saya Tisha Syahaan, saya Citra Maslau. Terima kasih kami ucapkan karena teman-teman sudah memberikan waktu dan tempat untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Seluruh kitab yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan janji Allah bagi orang percaya, yaitu janji keselamatan yang dipenuhi dalam diri Yesus Kristus adalah membaca dan mendalami Alkitab, yaitu Alkitab. Ada yang ingin bertanya dari presentasi kami? Izin saya untuk bertanya. Saudara tadi mengatakan bahwa Alkitab itu berisi iman Kristus. Iman apa yang dimaksud? Sebagai golongan orang Kristen dan terdapat dalam Alkitab yaitu hukum Taurat. Jadi hukum Taurat tersebut yaitu mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan Allah kita. Baik, terima kasih. Nah, sekian dari presentasi kami. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu kelompok 1. Untuk kelompok
sebagai firman yang diilhamkan sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, yaitu semua kitab suci diilhamkan oleh Tuhan dan berguna untuk mengajar, untuk teguran, untuk koreksi, dan untuk pelatihan dalam kebenaran, sehingga setiap orang yang menjadi milik Tuhan bisa mahir, diperlengkapi untuk setiap pekerjaan yang baik. Karena saudara-saudari telah mendengarkan hasil dari presentasi kami, apakah saudara-saudari ada yang ingin bertanya? Tadi saudara katakan bahwa dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16 itu bahwa kitab suci itu baik untuk mengajar. Maksud saudara mengajar seperti apa? Tolong jelaskan kembali. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Tama, yaitu untuk mengubah perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya atau apakah semuanya sudah paham? Sudah. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mau ada yang salah, mau dimaklumi. Terima kasih. Oke, tepuk tangannya. Untuk kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Ida Sadaki, Saya Tamar Siahaan. saya kasih siang. Di sini kami akan mempresentasikan Alkitab terdiri dari 2 bagian besar, yaitu Kitab Perjanjian Lama dan juga Kitab Perjanjian Baru. Alkitab terdiri dari 66 bagian yang disebut dengan 39 Kitab Perjanjian Lama dan 27 Kitab Perjanjian Baru. Ditulis dalam kurun waktu 1500 tahun dari tahun 1500 sebelum Masehi hingga 100 tahun sesudah Masehi oleh 35 penulis selama lebih dari 35 generasi dari segala lapisan masyarakat. Ditulis di berbagai tempat yang berbeda-beda dan juga waktu yang berbeda-beda. Apa yang dimaksud dengan tempat, waktu, dan bahasa berbeda-beda, dan mengapa dikatakan berbeda-beda, dan bahasa apa yang digunakan dalam perjanjian baru dan perjanjian lama? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan saudara. Jadi Alkitab ditulis dalam 2 bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Yunani di Perjanjian Lama dan bahasa Yunani di Perjanjian Baru. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Oke, karena tidak ada yang bertanya lagi, silakan kembali ke tempat kelompok 3-nya. Demikianlah hasil kerja kelompok yang sudah kalian paparkan, ya, biar lebih paham kita sesuai dengan tujuan pembelajaran yang keempat yang kita ungkapkan tadi. Apa itu tujuan pembelajaran yang keempat tadi? Itu tentang bahwa kita itu menginspirasi, ya, bagaimana kita supaya membaca Alkitab di rumah maupun di dalam gereja. Harus fokus. Jadi kesimpulan dari kerja kelompok kita sesuai dengan video yang sudah kita saksikan tadi, maka Alkitab itu menginspirasi kita menjadi orang yang beriman. Jadi manfaat Alkitab itu adalah menegur, mengajarkan kita, memberikan petunjuk buat kita bagaimana supaya kita mengarah ke arah yang lebih baik, bertindak menjadi orang yang lebih baik. Itu yang diinginkan oleh Allah. Jadi nampaklah bahwa hasil kerja kelompok anak-anak kami sekalian itu adalah semuanya baik, ya, semuanya baik. Paham akan artinya Alkitab, paham akan manfaat dari Alkitab bahkan fungsinya, dan paham juga pembagian Alkitab itu, bahwa Alkitab itu ada 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan beda tulisannya. Di Perjanjian Lama itu tulisan dari bahasa Ibrani, di Perjanjian Baru tulisannya adalah bahasa Yunani. Jadi semua paham? Paham. Itu harus bisa, ya, berubah dari waktunya kita jarang membaca Alkitab, harus berubah menjadi orang yang sering membaca Alkitab. Maka dari situlah nampak bahwa Alkitab itu adalah penuntun hidupku. Jadi akhirnya, ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita ini seluruhnya? Oke, nah Anggun. Alkitab adalah kitab suci orang Kristen yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang merupakan janji Allah bagi orang percaya dan berguna untuk mengajar, menegur, dan mengoreksi dalam kebenaran. Iya, tepuk tangan dulu. Berarti apa yang menjadi refleksi dalam hidup kita sebagai siswa sekaligus remaja Kristen? Siapa yang bisa? Oke, nah, Iren. Saya sangat semangat karena saya sudah mengerti apa itu Alkitab dan menjadi firman bagi orang Kristen. Oke, tepuk tangan dulu.
paham apa sih sebenarnya Alkitab, apa fungsinya Alkitab, dan apa manfaat Alkitab dalam pribadi kita, bahwa Alkitab itu sebagai penuntun hidup kita dalam hidup sehari-hari. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, Ibu akan memberikan penugasan secara mandiri. Itu nanti lihat dulu buku paketmu di halaman 30. Di sana ada pertanyaan. Ada pertanyaannya 3. Nanti itu dikerjakan di rumah. Ibu akan tagih minggu depan. Sudah dapat? Nanti minggu depan kita akan ketemu lagi. Ibu akan tagih tugas itu, ya. Semuanya mengerjakannya di buku catatan, ya. Oke, sudah. Ada kira-kira yang mau dipertanyakan mengenai tugasnya? Tadi materi untuk selanjutnya supaya ada persiapan kita nanti di bab 7, ya, tentang nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidup. Tolong di anak-anak kami nanti di rumah dipelajari supaya ada persiapan kita untuk pertemuan minggu depan. Paham? Paham. Dan supaya kita mengakhiri pertemuan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk mengakhiri pertemuan kita. Siapa kira-kira yang bisa? Ayo tes ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, alangkah baiknya kita bernyanyi dan berdoa. Mari kita bernyanyi. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat. Ajar aku mada indah, kita belai surgamu, pengasihanmu. Ya Bapak, kami telah selesai untuk belajar. Kiranya dalam hati dan pikiran kami agar dapat menjadi pelajaran bagi hidup kami. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan meninggalkan guru kami dan ingin berjumpa dengan orang tua kami. Kiranya Bapak memberkati esok kekal abadi sampai selama-lamanya. Amin. Kami ini dalam hati dan pikiran kami agar dapat menjadi pelajaran bagi hidup kami. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan meninggalkan guru kami dan ingin berjumpa dengan orang tua kami. Kiranya Bapak memberkati orang tua kami dimanapun mereka berada, begitu juga dengan guru-guru kami. Banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Bapak yang di surga lah yang mengampuni dosa kami. Terpuji termuliakanlah namamu mulai dari hari ini, esok kekal abadi sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Para ibu guru kita, beri salam. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Jangan lupa ya. Nanti persiapkan bawa usia, Nak. Bawa ke kantor.